Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, hari ini saya berada di rumah kucing Parung. Dan di samping saya ini adalah pasang suami istri yang luar biasa, yang peduli terhadap makhluk Allah, namanya kucing. Dan kucing ini sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kita tahu sendiri, bagi orang-orang yang mungkin apalagi berkecimpung dalam dunia agama Islam, adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau itu kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Karena memang pecinta kucing dan kucingnya begitu sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku, mungkin sejenak saya ingin banyak ngobrol dengan Ibu Dita, yang hari ini Allah takdirkan saya setelah pulang dari pesantren anak saya. Allah gerakan hati saya setelah saya tidak sengaja lihat YouTube. Kemudian saya tertarik dan saya sempat meneteskan air mata juga. Kenapa? Saya bilang mungkin bagi saya yang walaupun ngerti terhadap agama belum tentu sanggup juga. Kenapa? Mungkin saya hanya pada tataran teori. Nah, kalau Bu Dita dan Bapak ini tatarannya sudah langsung pada aplikasi, dimensinya adalah dimensi amalia. Sebab itulah mungkin sahabat-sahabatku sejenak kita ngobrol tentang bagaimana perjalanan Bu Dita dan Pak Lutfi ya, itu sampai kemudian punya rumah kucing di Parung ini. Gimana Bu ceritanya? Untuk di awal itu sebenarnya memang rumah kucing ini hanya untuk kucing pribadi saya. Suami membikinkan ini tuh untuk kucing saya waktu itu ada 30 ekor. Masya Jadi Allah. belum untuk publish sebenarnya niatnya. Pokoknya suami tuh karena ada rezeki membeli lahan besar gitu ya. Jadi dia cita-cita kita juga dari dulu. Jadi saya dibikinkan rumah kucing dan halaman kucing ini supaya kucing-kucing saya bebas bermain tanpa mengganggu Tetangga sekitar gitu. Jadi dibikinkanlah lahan ini 500 meter dengan ada kamar kucingnya gitu ya. Ya seperti itu sebenarnya, cuma karena saya banyak teman ya di medsos juga saya aktif, jadi mulai banyak yang menyerahkan kucingnya ke sini karena salah satu alasannya kalau dia dilepas liarkan lagi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi saya pun juga tidak mau egois karena saya sekarang punya lahan besar, sepertinya lahan ini cukup aman lah buat mereka. Jadi ya sudahlah, ayo kita intinya saya hanya saling bantu. Saya punya rumah untuk mereka, ya tentu operasionalnya yang dengan kucing makin banyak pasti makin bertambah, jadi bantuan juga dari teman-teman gitu ya. Kalau Ibu saya lihat sih kucing-kucingnya kan kucing kampung yang orang kadang-kadang lewat aja ditendang. Iya, justru itu Saya yang kadang-kadang suka prioritaskan. suka ternyuh juga gitu. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Lewat aja ditendang, dianggap bahkan itu dianggap sebagai ini hama gitu. Hama, iya memang. Gitu. Justru itu yang prioritas buat saya. Oh. Justru kucing-kucing yang sudah tidak dianggap lagi oleh kalau saya bilangnya orang-orang yang egois ya, karena mereka tidak mau berbagi dengan makhluk lain. Sebenarnya hak hidup kita dengan mereka kan sama. Betul, gitu ya. betul. Jadi itu yang saya prioritaskan, mereka yang malnutrisi, mereka yang udah jelek lah kelihatannya, mungkin orang jijik, orang beli ya. Saya harus amankan dulu mereka. Yang penting mereka aman dulu. Ya. Karena selama ini kan orang kalau rumah yatim Ya. atau rumah orang-orang dua apa udah biasa. Ya kan, karena sesama manusia kan. Kalau kadang sesama, apalagi yang sekarang ini yang Bu Dita dan Pak Lutfi lakukan, mungkin ada juga orang yang pernah bilang, oh jangan-jangan Bu Dita sama Pak Lutfi gila nih. Banyak, karena saya komitmen saya ingin tetap serumah dengan mereka gitu. Jadi saya nggak mau saya punya shelter di mana, rumah saya di mana gitu ya. Saya nggak mau terpisah karena ya justru dunia saya ya di sini gitu. Jadi Berapa tahun nih Bu itu kemudian sampai sekarang jumlahnya berapa Bu? kurang lebih 500. 500 sampai 500 sudah berapa tahun itu Bu? Kalau saya di sini dari 2014, 2014. dari 30 ekor itu gitu ya. Tapi ya kucing kan keluar masuk. Mungkin ada juga yang menghabiskan umurnya di sini, ada yang mengadopsi ya, tapi ada juga yang menyerahkan. Jadi ya jumlahnya naik turun sekitar segitulah gitu ya. Cuman yang pasti memang lebih banyak masuk sih daripada sebenarnya sih kalau dihitung benar itu dihitung sama bayi-bayinya. Bisa sampai Itu angka kasar 500 juga. Karena kita buat Allah. menghitung sampai mendetil nggak pernah sih saya, kurang lebih kalau kayak gini ini udah 10 karena kalau gitu ya. dihitung begini aja udah 100 Iya gitu. Benar. Saya ngelihat aja udah pusing Pak lihatnya, serius Pak. Itu walaupun saya ini sebenarnya pecinta kucing, pecintaan lah gitu. Yang ada pecinta
cinta yang sebenarnya ada di sini sebetulnya kan, Pak Lutfi dan Bu Dita kan. Nah sekarang aktivitas keseharian untuk memenuhi ekonomi dulu lah, ekonomi Pak Lutfi dan Bu Dita. Kalau Selain kucing, kalau saya sih usaha di lele ya. di lele. Iya. Oh, di lele. Sebenarnya awalnya dulu di sini. Awalnya di sini. Nah, karena ini kucing udah semakin banyak, akhirnya saya pindahkan ke tempat yang lebih besar. Jadi ada kerja sama Jadi temannya untuk gitu. biar makan keluarga saya dari lele. Oh, Tapi iya. kalau kucing ini Saya dengan operasionalnya ya bantuan dari orang banyak itu. Jadi kita untuk dana pribadi memang hampir tidak ada ya gitu ya. Tapi ibu pernah nggak terpikir bahwa kucing segini banyak kemudian tiba-tiba sanggup, ataupun ibu bahkan pernah nggak terpikir bahwa kucing yang segini banyak ini dari mana makannya gitu? Pernah nggak gitu? Saya nggak pernah Pak. Jadi kalau saya pikir karena memang saya melakukan ini semua dari hati, jadi saya mengalir aja. Jadi saya selalu ikhlas berapapun jumlah yang datang, bagaimanapun kondisinya, apapun masalahnya itu kucing, saya terima aja. Saya pikir ada rezekinya lah. Mereka bawa rezeki masing-masing. Saya nggak pernah mikirin besok bagaimana atau jangan-jangan nanti nggak ada yang mau donasi. Enggak, saya nggak. Jadi insya Allah lah. tapi pernah juga kita ada kendala ya di finansial. Itu saat itu di mobil kita yang pertama Kijang itu sempat kita gajikan untuk Ya, sama makan tanggung mereka. jawab kita. Nah, tapi yang diizin Allah itu kembali. Jadi sahabat-sahabatku, saya teringat dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 160. Apa bunyinya? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang datang satu kebaikan, dengan apapun yang dilakukan kebaikan, karena di situ kan sifatnya sangat umum. Dengan apapun, dengan tumbuhan, pokoknya makhluk Allah lah. Maka kata Allah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Di dalam Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 261, Allah menyampaikan juga apa yang disampaikan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama ambatas sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Budita, Pak Lutfi, satu itu diganti 700 kali lipat. Wow. Jadi kalau hari ini tadi saya tanya, sempat nggak terpikir? Oh, tidak terpikir bahwa dari mana datangnya Allah yang akan membantu kita. Itu di dunia, ya di dunia. Nanti di akhirat jauh lebih banyak lagi Bu. Apalagi dengan tulus karena Allah yang dilakukan oleh Pak Lutfi dan Bu Dita, maka insya Allah anak-anak diberikan anak-anak yang baik, diberikan tetangga-tetangga yang baik. Dan hari ini pun Allah takdirkan saya datang ke sini, ya. Hari ini pun Allah takdirkan datang ke sini dan saya kemudian tergerak datang ke sini. Dan insya Allah mungkin walaupun saya nggak banyak, mungkin ada sedikit yang bisa kita sumbangsihkan gitulah. Apalagi karena saya terus terang memang agak terinspirasi juga Bu dengan Bu Dita ini. Dan mudah-mudahan kita saling berdoa Bu ya. Ya. Saya supaya tetap istiqomah di jalan yang benar gitu kan. Mudah-mudahan Pak Lutfi, Bu Dita juga mudah-mudahan keluarganya utuh, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah, wasilah kucing-kucing ini yang disayangi oleh Rasulullah, ya, dan juga disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi perantara ibu dan bapak masuk ke dalam surga. Insya Allah. Sahabat-sahabatku, mungkin ini obrolan singkat karena hari ini memang pertama kali saya datang ke sini. Mudah-mudahan manfaat. Dan bagi sahabat-sahabatku yang ingin berdonasi, walaupun Bu Dita tidak pernah minta kemanapun saya lihat, mudah-mudahan melalui channel ini sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat yang lain tergerak untuk bisa berkontribusi, berdonasi untuk tetap jalannya dan hidupnya kucing-kucing yang dipiara oleh Bu Dita dan Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.